主内弟兄姐妹们在主里平安。 Salam saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Kristus. 让我们一杯心在主面前来敬拜。 Mari kita bersedia hati di hadapan Tuhan.万国啊，你们都当赞美耶和华；万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。 Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. 我们来同心祷告。 Mari kita bersatu hati dalam doa. 亲爱的天父上帝，我们要满心感谢你，感谢你的慈爱怜悯，感谢你的看顾保守，感谢虽然我们都面临着疫情病毒事件，当我们今天借着网络视频，我们可以来敬拜你，来赞美你。哦主啊，求主帮助我们，赐给我们有力量，让我们可以有坚固的心来面对一切的困难，因为你是我们唯一的帮助，我们要依靠你，要仰望你。求主带领我们今天的崇拜，让我们可以有全心全意的来敬拜你，让我们的敬拜讨主的喜悦。哦主啊，恳求主再一次的赦免我们的过犯，感谢天父，让一切尊贵荣耀都归于主。我们如此祷告，奉主耶稣的名，阿门。 Amin. 会众请站起来， Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 我们来赞美神，赞美感谢你。 Mari kita memuji Tuhan, puji syukur bagimu. Hallelujah.
让我们起立，一同来读使徒信经。Mari kita bangkit berdiri, sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请会众请坐， Jemaat dipersilakan duduk. 我们再来赞美上帝，他能够。 Kembali kita memuji Tuhan, Dia sanggup. Yesus, 我主，何等荣耀，他生命。耶稣，我的神，他的爱伟大。过去、现在、未来，直到永永远远，他的爱是永远不改变。耶稣，我主，何等荣耀，他生命。耶稣，我的神，他的爱伟大。过去、现在、未来，直到永永远远，他全能是永远不改变。他是情的，情的真实，能真心的伟大奇妙的神。他是情的，情的真实，是那受伤的医治，有恩惠那受苦的人，他有能力能够更新我生命。Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar namanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar namanya. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku.
接下来我们要进入公祷。 Selanjutnya kita masuki doa syafaat. 公祷事项第一，为世界与印尼国家民族祷告。 Yang pertama kita mau berdoa untuk dunia, bangsa dan negara kita. 第二，为印尼威理公会临时发展年议会祷告。 Yang kedua kita mau berdoa untuk GMI Konferensi Tahunan Pengembangan Sementara. 第三，为本行布道所以及学校的施工及当选的新执事祷告。 Yang ketiga kita mau berdoa untuk GMI Ebenezer, Pos PI dan PKMR serta majelis yang baru terpilih. 第四，为建行建校的工程及所缺少的经费祷告。 Yang keempat, mari kita terus berdoa untuk pembangunan gereja dan sekolah kita serta dana yang dibutuhkan. 最后一点，我们为信徒的生活、灵命长进及身体健康祷告。 Yang terakhir kita berdoa untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani jemaat serta kesehatan. 会众请站起来，我们一起开声祷告。 Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Bapa kembali kami yang kami di mengucapkan surga, syukur dan terima kasih ya buat Bapa semua buat anugerah-Mu berkat dan yang boleh anugerah. Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan ya Bapa. Kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau menyerahkan buat bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk masalah pandemi ya Tuhan yang belum dapat teratasi sampai saat ini ya Tuhan. Dan kasus semakin hari semakin banyak ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa atas bangsa dan negara kami Tuhan. Engkaulah Bapa yang membuka jalan, Engkaulah Bapa yang menolong Tuhan agar pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan normal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus mau berdoa ya Bapa buat GMI Konferensi Tahunan Sementara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat ketua, para bisop, DS, dan hamba-hamba Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapa. Engkau yang menolong mereka Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Mereka tetap eksis untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kerendahan hati kepada mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat Bapa. Kami terus juga mau berdoa ya Bapa buat pembangunan gereja kami ya Bapa. Buat dana yang masih dibutuhkan, kami percaya Engkau yang akan mencukupkan ya Bapa. Melalui anak-anak Tuhan, Engkau menggerakkan hati mereka Tuhan, agar kami boleh bergandengan tangan bersatu hati untuk boleh membangun gereja Tuhan. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga terus mau berdoa buat jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memulihkan Bapa. Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan walaupun jasmani mereka semakin hari mengalami keterpurukan, tapi biarlah kerohanian mereka semakin hari boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan gereja kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong agar jemaat-Mu boleh semakin hari boleh semakin dewasa di dalam mengikuti Engkau Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak yang sudah Engkau tebus Tuhan boleh mengerti akan panggilan hidup kami Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pos PI kami ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Pendeta Darmin dan juga Pendeta Anika. Biarlah Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, agar mereka terus memiliki hati yang membara di dalam melayani Tuhan, sehingga ya Bapa mereka boleh menjadi saluran berkat di sana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji terbalah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 接下来是起因经文， Selanjutnya kita membaca bacaan bertanggapan. 当然无忌到施恩宝座，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？
求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你若奉我的名求什么，我必成就。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。Kebenaran menghampiri kasih karunia. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat dipersilakan dulu. 在还没聆听上帝话之前，我们再来唱诗，倾听。 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, dengarlah.
身影。轻轻听，我要轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku.各位弟兄姐妹们平安, Salam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah di hadapannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus telah memelihara dan menjaga kami. Terima kasih buat hari ini, kami anak-anak-Mu masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami panjatkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruhlah kata-kata yang sederhana di dalam mulut hamba-Mu sehingga mudah untuk dimengerti. Berikan roh keberanian untuk menyatakan kebenaran firman-Mu sehingga kami anak-anak-Mu boleh diubahkan oleh karena kuasa firman-Mu. Kami serahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu, berikan kerendahan hati bagi kami di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Baiklah, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 16, ayat 1 sampai ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian,
Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda ketika Anda sudah membantu seseorang? Anda bantu dia karena Anda mengasihinya. Anda peduli kepadanya. Anda melakukan berbagai macam hal untuk menolong dia. Tetapi ternyata semua yang Bapak Ibu lakukan, semua yang saudara lakukan, tidak berarti apa-apa di hatinya. Dia tidak menganggap semua itu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tentunya ada rasa kecewa. Tentunya ada rasa kesal. Tentunya ada rasa kasihan juga. Karena kita tahu orang yang sedang kita bantu benar-benar membutuhkan. Orang yang sedang kita tolong memang layak untuk ditolong. Tetapi orang itu ogah-ogahan, seolah-olah tidak butuh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian yang telah kita baca tadi, kita melihat di sana bahwa orang-orang Farisi dan orang Saduki datang meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Di pasal 15 ayat 1, kita melihat di sana bahwa orang-orang Farisi dan Saduki ini datang dari Yerusalem dengan sejumlah komplain kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka komplain? Di antaranya adalah tentang ada budaya, tradisi yang mereka anggap dilanggar oleh murid-murid Yesus. Dan ternyata dari sejak itu mereka terus mengikuti Tuhan Yesus. Sampai pada pasal ke-16 terlihat dengan jelas di situ apa yang menjadi tujuan mereka. Apa yang memotivasi mereka harus melewati perjalanan yang sangat jauh dari Yerusalem ke Galilea. Dan mereka terus bertahan dari pasal 15 ke pasal 16 terus mengikuti kemana Yesus pergi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tujuan mereka di pasal 16 ayat yang kita baca tadi, di situ sudah dikatakan bahwa mereka ini ingin mencobai Tuhan Yesus. Ayat yang pertama dikatakan bahwa datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Hendak apa? Hendak mencobai Yesus. Itu motivasi mereka. Mereka mau datang untuk mencobai Yesus. Jadi waktu mereka mau datang ke tempat itu, mereka jelas tujuannya, mencobai Yesus. Jadi kita mempelajari di bagian yang pertama ini adalah mereka datang dengan tidak tulus hati kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan Saduki ini datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan maksud hati yang tulus, tetapi dengan hati yang tidak tulus, yaitu untuk mencobai Tuhan Yesus. Jadi jelas bahwa mereka datang kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran tentang Allah, tetapi mereka datang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Karena mereka benci, mereka menolak Yesus, mereka tidak suka, maka berbagai cara orang-orang ini lakukan untuk mencobai Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat orang Farisi berpura-pura. Mereka berpura-pura mau mengikut Yesus. Berpura-pura seolah-olah sedikit lagi mereka akan percaya. Mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya sedikit ganjalan saja di dalam hati mereka, dan ganjalan itu mau mereka selesaikan pada saat itu. Maka mereka minta tanda kepada Tuhan Yesus, tanda dari surga. Padahal sebenarnya bukan benar-benar mereka mau mengikut Yesus. Bukan benar-benar mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias bagi mereka. Mengapa mereka meminta tanda? Bukankah Bapak Ibu di dalam pasal 15, antara pasal 15 ke pasal
16, di situ minimal ada 2 mujizat yang terjadi. Bukankah itu tanda yang seharusnya mereka bisa lihat bahwa Yesus ini benar Mesias? Karena tidak seorang pun yang bisa melakukan hal seperti itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan Mesias yang diurapi. Di dalam bagian pasal 15-16 kita melihat 2 peristiwa mujizat terjadi, yaitu anak perempuan wanita Kanaan disembuhkan. Ya, disembuhkan. Dan kemudian satu peristiwa di mana Yesus memberikan makan 4.000 orang. 2 peristiwa ini saja sebenarnya sudah tanda yang membuktikan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Baru beberapa waktu yang lalu mujizat terjadi. Kenapa sekarang orang-orang ini minta mujizat lagi? Kenapa mereka minta tanda lagi? Apakah kurang lagi tanda yang pernah Tuhan Yesus berikan kepada mereka? Selain tanda yang terjadi di antara Matius 15 sampai ke 16, sudah banyak tanda yang terjadi sebelumnya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus membuat mata orang buta menjadi melihat, yang tuli menjadi mendengar, yang mati dibangkitkan olehnya. Tanda apa lagi yang kurang? Semua itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang diurapi, yang diutus. Seperti apa lagi tanda yang mereka harapkan? Sementara begitu banyak tanda-tanda ajaib yang sudah terjadi, mereka tidak anggap sama sekali. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya orang Yahudi hidup di dalam penantian. Mereka terus menanti akan datangnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dan mereka terus menanti hal itu. Walaupun Tuhan Yesus yang dijanjikan itu, yang adalah Mesias, sudah ada di depan mata mereka, sayang sekali mereka tidak bisa melihat itu. Mungkin Bapak Ibu di dalam pikiran mereka, andai Yesus adalah Mesias, maka Yesus ini akan melakukan mujizat-mujizat atau hal-hal yang spektakuler seperti yang dilakukan oleh para nabi atau hakim-hakim di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya, di mana Yosua pernah menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Dan Elia pernah meminta api dari sorga untuk diturunkan, membakar dan melalap semua korban persembahan. Mungkin itu yang mereka harapkan, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dengan keberadaan mereka, dengan motivasi mereka yang salah, apapun tanda yang didatangkan dan diberikan oleh Tuhan Yesus, tetap saja mereka tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hati mereka memang keras. Hati mereka memang degil. Tidak mau percaya. Bapak Ibu, saya yakin orang-orang Farisi dan orang Saduki ini meminta tanda bukan karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang mereka minta. Bukan karena itu. Saya yakin mereka tahu apa yang mereka minta itu sanggup Tuhan Yesus lakukan. Karena mereka sendiri sudah menyaksikan berbagai macam mujizat Tuhan Yesus lakukan. Tapi di dalam kasus ini lebih tepatnya saya katakan bahwa orang ini sengaja menciptakan keadaan ini untuk membuat Yesus tunduk kepada perintah mereka. Tunduk kepada kata-kata mereka, karena mereka memang datang dengan hati yang tidak tulus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini banyak orang yang seperti ini. Walaupun mereka sudah merasakan mujizat Tuhan terjadi, walaupun mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan itu mereka alami, mereka saksikan, namun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan bukti. Kalau Tuhan tunjukkan bukti, Tuhan kabulkan permohonan mereka, maka mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka percaya bukan karena iman,
tetapi mereka percaya oleh karena mujizat yang mereka alami, oleh karena Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dan hal ini ditentang oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, orang Farisi dan orang Saduki memang mereka adalah orang yang berilmu, tetapi sayang mereka tidak beriman. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita melihat di sana Yesus menjawab permohonan mereka dengan cara yang sederhana. Yesus memperlihatkan kepada mereka juga siapa mereka sebenarnya. Yesus berkata kepada mereka bahwa engkau adalah orang yang berilmu. Pada petang hari, engkau bisa melihat langit. Ketika langit itu merah, kamu berkata hari baik, cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, engkau juga mengatakan bahwa hari ini buruk. Cuacanya agak kurang bagus. Kamu tahu membedakan tanda-tanda alam, tetapi tentang tanda zaman engkau tidak mengerti. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Farisi dan orang Saduki, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka mengerti tentang banyak hal, tapi sayang mereka bukan orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan berdasarkan teologi mereka, berdasarkan rumusan teologi yang mereka punya. Oleh karena itu, dalam ayat ini kita melihat Tuhan Yesus menuding mereka. Mereka sangat pintar menilai alam. Mereka sangat pintar menilai fenomena alam yang terjadi. Tetapi tentang tanda-tanda zaman, mereka tidak tahu. Mereka tidak mengerti. Kasihan sekali. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ternyata orang yang memiliki pengetahuan yang sangat tinggi bukan jaminan bahwa dia ini mengenal siapa Yesus. Orang Kristen, orang yang percaya, mengaku percaya, bukan jaminan bahwa dia ini benar-benar tahu siapa Yesus. Benar-benar tahu bahwa Yesus ini Mesias. Buktinya, orang Farisi dan orang Saduki, mereka tahu Taurat, mereka tahu hukum, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya siapa Yesus. Padahal mereka menguasai Taurat itu. Mereka kuasai semuanya. Namun sayang sekali, mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mata rohani mereka tertutup. Mata mereka buta secara rohani. Kasihan sekali. Kenapa? Karena memang mereka datang dengan motivasi yang salah. Dan akhirnya mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang ketiga, penghakiman menanti orang-orang Farisi dan Saduki yang tidak mau bertobat. Di dalam ayat yang keempat, oleh karena kedegilan hati mereka, maka Tuhan Yesus menegur mereka sangat keras. Ayat 4 dikatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kepada orang-orang ini tidak diberikan suatu tanda lain. Tanda yang diberikan kepada mereka adalah hanya tanda Yunus. Apakah tanda Yunus yang ditujukan kepada mereka? Saya yakin Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang diberikan kepada kalian hanya tanda Yunus, mereka sudah memahami apa yang Tuhan Yesus maksud. Karena mereka sendiri tahu bahwa tanda Yunus adalah tanda penghakiman. Sudah tertanam di dalam pikiran orang-orang ini bahwa tanda Yunus itu adalah tanda penghakiman. Maka ketika Yesus mengatakan kepada mereka, tidak ada tanda yang diberikan kepadamu selain tanda Yunus, maka mereka sudah mengetahui dan memahami hal itu, bahwa maksud Tuhan Yesus penghakiman yang akan datang.
Bapak Ibu yang terkasih, tanda Yunus adalah tanda di mana anak manusia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Dan setelah Yunus keluar dari perut ikan, ia menyerukan pertobatan. Dan orang yang bertobat akan diselamatkan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus sedang hendak mengatakan kepada orang-orang Farisi dan Saduki, tanda yang diberikan kepadamu tinggal satu lagi. Kalau kamu tidak percaya akan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka tinggal penghakiman yang akan kamu hadapi. Kalau mereka tidak akan segera bertobat setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, maka mereka akan diperhadapkan dengan penghakiman. Tidak ada lagi tanda lain. Tidak ada lagi. Mereka tinggal menanti tanda, yaitu tanda kematian Tuhan Yesus. 3 hari Tuhan Yesus di dalam rahim bumi, dan kemudian dia akan bangkit dari rahim bumi, dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang seperti orang Farisi dan orang Saduki. Mereka sudah tahu kebenaran. Di dalam Alkitab menyatakan dengan jelas tentang kebenaran, bagaimana tanda-tanda zaman itu sedang berlangsung. Ada seseorang yang meminta daripada Tuhan sebuah tanda untuk membuktikan apakah dia benar-benar Tuhan yang sebenarnya. Dia meminta supaya virus corona ini diredakan. Dan kalau virus corona ini reda, maka dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itu sama saja mencobai Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Tuhan bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil karena dia Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan tunduk dengan apa yang kita inginkan. Jangan mencobai Tuhan Yesus seperti orang Farisi dan orang Saduki mencobai Tuhan Yesus. Karena Allah sanggup melakukan. Kalau Tuhan tidak mau, itulah kedaulatan Allah. Itu berada di bawah kehendak dan kuasa Tuhan. Mungkin keadaan ini tidak berubah, supaya hati kita yang berubah. Lebih sungguh-sungguh lagi mengandalkan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi mendekat kepada Tuhan. Dan di dalam penderitaan ini, di dalam kesulitan ini, di dalam kesusahan ini, di situ kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang terjadi, yang selalu menopang dan menguatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini, banyak orang seperti orang Farisi dan orang Saduki. Mereka memiliki banyak pengetahuan, tetapi tidak punya iman. Mereka terus menuntut supaya Tuhan melakukan sesuai dengan standar mereka. Dan ini adalah tindakan yang salah, yang tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang tidak percaya dengan mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di bumi, dan tetap juga tidak percaya bahwa dia adalah Mesias yang diutus, dia mati dan bangkit dari antara orang mati, tidak ada lagi keselamatan yang disediakan untuk orang-orang itu selain kebinasaan. Tuhan sudah memperlihatkan banyak mujizatnya kepada kita, baik yang kita saksikan di dalam Alkitab maupun yang kita alami sendiri. Dan mujizat terbesar adalah hidup kita sendiri, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan secara sederhana, hidup ini adalah mujizat. Yang kedua, kita jangan menuntut berlebihan kepada Tuhan. Kita memang diberi hak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan karena kita adalah anak. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan dengan meminta sesuatu hal untuk membuktikan bahwa dia adalah
Tuhan. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita percaya. Percaya karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena mujizat-mujizat yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, mengingatkan kita agar kita tidak seperti orang Farisi dan orang Saduki yang datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tidak tulus. Mereka datang untuk mencobai Tuhan Yesus, dan akhirnya orang-orang ini diperhadapkan pada kebinasaan. Mereka meminta tanda dari surga, padahal tanda itu sudah berkali-kali mereka saksikan. Sudah cukup tanda dan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan tanda yang terakhir yang diberikan adalah kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. 3 hari berada di dalam rahim bumi, seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Demikian juga Yesus berada di dalam rahim bumi, dan dia bangkit dari antara orang mati. Apalagi yang kurang? Tidak ada yang kurang. Anugerah Tuhan bagi kita sudah cukup. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu pada hari ini kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah melihat betapa degilnya hati orang Farisi dan orang Saduki yang sengaja datang kepada Tuhan, bukan benar-benar mau mencari kebenaran tentang Allah, tetapi mereka hendak datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang benar-benar datang dengan tulus hati untuk mencari kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan itu akan menolong kami untuk terus berpegang teguh pada iman kepercayaan kami. Terima kasih oleh karena kami menyaksikan sendiri di dalam iman kami bahwa tanda yang Tuhan berikan tentang tanda Yunus telah tergenapi. Yesus telah bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari berada di dalam rahim bumi. Dan hal itu memberikan jaminan bagi kami bahwa Yesus akan membangkitkan kami. Kami akan percaya hal itu, dan tolong kami untuk memperbaiki hidup kami agar lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hallelujah.
站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福， mari kita terima berkat dari Tuhan。 愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。 Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus dengan kuasa.